Shalom dan selamat petang. Anda bersama saya Edi Lindon dalam program Randau Kehidupan dengan tema mengurus untuk guru sehingga dia datang. Topik yang akan kita randaukan di episode kali ini ialah persembahan untuk Yesus. Selamat bertemu kembali kepada semua para penonton. Tolong share pautan live ini kepada sahabat-sahabat dan juga keluarga sekalian, dan Anda dialu-alukan untuk menyampaikan salam di bahagian komen ini, ataupun boleh terus berhubung melalui WhatsApp Hope Channel Asia Tenggara di nombor +66 901 888 773. Dan dalam perbincangan nanti, sekiranya Anda mempunyai sebarang pendapat ataupun persoalan, kongsikan dengan kami melalui dua medium ini. Baik, sesuai dengan tema dan juga topik kita kali ini, saya ingin membaca satu ayat dari firman Tuhan, ataupun sebenarnya 3 ayat, yaitu dalam Mazmur 116 ayat 12, 13, dan 14, yang mengatakan, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan dan akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya." Baik, inilah bacaan kita, dan sebelum kita masuk dalam perbincangan, seperti biasa saya akan memperkenalkan para panel yang bersama-sama dengan saya pada episode kali ini. Panel pertama, Dr. Gerard. Beliau merupakan pensyarah di Asia Pacific International University dalam Fakulti Pengajian Agama. Dan seterusnya, panel Pastor Min Sun. Beliau merupakan pastor daerah di Pandamaran dan Klang, Semenanjung, Malaysia. Dan malang sekali Pastor Brian tidak dapat bersama-sama dengan kita pada malam ini. Namun, kita akan teruskan dengan panel yang sudah bersama-sama dengan saya. Selamat datang pada para panel dan terima kasih karena bersama-sama dengan saya pada malam ini. Baik, mari kita terus mulakan dengan doa terlebih dahulu. Saya ingin menjemput Dr. Gerard untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami sangat bersyukur pada hari ini sebab sudah dijagai oleh Tuhan sampai pada saat ini, diberikan kekuatan, kesehatan. Kami bersyukur ya Tuhan sebab sekali lagi kami dapat bersama-sama dalam perbincangan di ruang maya ini. Biarlah semua yang kami perbincangkan, kami tuturkan, akan membawa kemuliaan kepada Tuhan dan mengangkat jiwa kami lebih dekat kepada takhta Tuhan. Biarlah kami dapat melihat kebenaran dan juga kasih Tuhan. Kami serahkan ini semua dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Dr. Gerard untuk doa tersebut. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, mari kita terus masuk dalam perbincangan. Nah, apabila saya mencari definisi persembahan, itu didefinisikan sebagai hadiah. Menarik. Hadiah dikatakan yang diberikan kepada raja ataupun orang yang lebih tinggi atau berdaulat dikatakan. Menarik, itu dari, kalau saya tidak silap, Kamus Dewan Bahasa edisi keempat. Tapi yang poin yang penting di sana adalah saya dapati persembahan itu sama dengan hadiah. Hadiah dikatakan. Nah, dalam topik kita kali ini adalah persembahan untuk Yesus, ataupun kalau menurut definisi sebentar tadi, hadiah untuk Yesus. Dan sebenarnya Mazmur yang kita bacakan di awal tadi memberi clue-clue juga bagaimana persoalan dia diawalkan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala yang dia telah lakukan kepadaku. Adakah itu merujuk kepada persembahan? Adakah ini cara kita membalas semula apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita? Nah, memandangkan di episode lalu kita bincangkan tentang persepuluhan. Maka kita mulakan dengan persoalan ini ya kepada para panel. Apakah perbezaan persembahan dengan persepuluhan? Sebelum para panel mulakan, saya berikan yang saya mengerti dulu. Selalunya saya fahami, persepuluhan itu secara mudahnya 10%. Selain daripada 10% itu adalah persembahan kita. Tapi adakah ini perbezaan yang satu-satunya perbezaan? Mungkin dari segi kuantiti ataupun penggunaan. Apakah perbezaan persembahan dengan persepuluhan? Baiklah, saya mempersilakan para panel untuk ulasan mereka. Silakan para panel.
Satu soalan yang menarik. Perbedaan yang pertama adalah perkataan itu sendiri, perpuluhan dan persembahan. Dan yang berikutnya adalah perpuluhan ditentukan peratusnya, yaitu 10%. Manakala persembahan tidak ditentu berapa yang harus kita beri. Itu bergantung kepada kemurahan hati kita. Artinya itu adalah persembahan sukarela. Dan persepuluhan ini merupakan satu kewajiban. Tapi persembahan bergantung kepada kerelaan untuk memberi. Tidak dinyatakan kewajiban itu, tetapi bergantung kepada kerelaan. Dan dari segi penggunaannya pula, persepuluhan ini lebih kepada pembiayaan gaji kepada pekerja-pekerja di ladang Tuhan ataupun di mission bagi label-label tertentu. Manakala persembahan, ada banyak bentuk persembahan, ada budget gereja, ada one offering, dan persembahan yang lain. Dan itu selalunya dipergunakan untuk membiayai pembangunan gereja, struktur fisikal ataupun aktiviti-aktiviti penginjilan itu sendiri. Dan di situ kita lihat bahwa memang persepuluhan dan persembahan ini memang ada perbedaan dari segi jumlahnya, kewajibannya, dan juga tujuan tertentu. Ada tujuan yang sudah ditetapkan daripada persepuluhan dan persembahan. Dan kita lihat ini satu bentuk pengkhususan untuk mempermudahkan kita untuk memberi. Dan ya, satu lagi, persepuluhan kita menggunakan term mengembalikan. Dan persembahan selalu digunakan untuk memberi persembahan. Jadi di situ juga kita melihat ada satu perbedaan di situ. Term perpuluhan adalah mengembalikan. Dan kita semua tahu bahwa term pengembalian ini adalah nilai yang kita beri itu bukanlah kita punya, tetapi kita hanya mengurus dan mengembalinya semula kepada Tuhan. Dan yang persembahan ini datangnya daripada 90% yang baki daripada 10% yang kita sudah berikan kepada Tuhan. Baik, terima kasih Pastor Minsun. Sebelum tambahan dari Dr. Gerard, saya ingin membaca komen di ruangan Facebook Live ini dari Dereri Agape yang mengatakan Shalom. Shalom juga, terima kasih karena bersama-sama dengan kami pada malam ini. Baiklah, tambahan dari Dr. Gerard. Ya, saya ingin merujuk kepada persepuluhan persembahan dalam perjanjian lama. Mungkin kita boleh mempelajari serba sedikit perbezaannya di sana juga. Saya pikir Pastor Minsun sudah berikan agak komprehensif itu perbezaan antara persepuluhan dan persembahan, terutamanya apabila kita melihat hal tersebut pada hari ini. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, persepuluhan itu sudah tentunya 10% yang dikatakan 10% daripada increase ataupun pendapatan seseorang itu akan dikembalikan kepada Tuhan. Apapun itu, banyak pendapatan itu, sedikit pendapatan itu, dia adalah 10%. Jadi dia adalah in proportion ataupun seiring dengan jumlah pendapatan. Persembahan pula kalau kita lihat dalam perjanjian lama itu ada beberapa jenis persembahannya, bergantung kepada apa niat ataupun tujuannya. Nah, kalau itu adalah persembahan ataupun korban juga kadang-kadang dipanggil dalam perjanjian lama itu untuk tujuan penghapus dosa, ada dia punya pemberian tertentu. Lagi, kalau seseorang itu mempunyai nilai, kekuatan, value, aset dia dalam hidup, dalam diri dia itu lebih kaya ataupun status dia lebih tinggi, maka besarlah persembahan yang harus dia berikan. Bagaimanapun kalau yang miskin itu, yang tidak mempunyai status tinggi ataupun yang mempunyai nilai aset dalam hidup dia rendah, maka kecillah juga persembahannya. Jadi di sana ada perbezaan dia juga. Ada beberapa hal persembahan itu.
ada untuk membantu orang miskin, orang yang tidak mempunyai kemampuan ataupun yang tidak mempunyai pembelaan yang cukup. Di sinilah semua persembahan itu pergi, ya. Dan juga ada banyak lain juga. Sebab kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, kita melihat ada kadang-kadang mereka meminta untuk contribution. Mereka membina Kaabah di padang belantara itu, di wilderness. Kemudian ketika mereka membina Kaabah Yerusalem, semuanya daripada persembahan itu di sana, ya. So kita melihat bagaimana itu dilakukan. Dalam Perjanjian Baru kita melihat juga ada satu prinsip yang dikatakan oleh Paulus. Dia katakan, apa yang kamu sudah niatkan untuk beri itu kamu berikan. Pastor sudah menyebut tadi itu kerelaan daripada diri seseorang individu juga. Dia berkaitan dengan Perjanjian Lama juga, bahwa apabila seorang itu mampu untuk memberikan yang banyak, dia akan memberikan banyak itu. Tetapi kita juga melihat apa yang sudah disebut di dalam Mazmur tadi, bagaimana akan ku balas ya Tuhan, dan di sanalah kunci dia. Sebab banyak kita berikan itu, di sanalah kunci dia. Kadang-kadang bila Yesus memerhatikan seseorang untuk memberikan persembahan itu, ketika satu cerita itu, janda yang miskin itu, walaupun sedikit dia berikan, tetapi nilai dia besar, sebab itu adalah daripada motif dia. Dia memberikan daripada keseluruhan hidup dia. Jadi di sana juga kita lihat ada perbezaan antara persepuluhan dan juga persembahan. Dan kalau kita aplikasikan pada hari ini, organisasi tertentu, dan kita punya organisasi dan juga sistem keuangan dalam gereja kita, sistem pengagihan itu, dari sana juga kita harus lihat perbezaan dia. Yang saat kita, saya pikir Pastor Minsun sudah menyebut dia dengan jelas tadi. Thank you. Baik, terima kasih kepada kedua-dua para panel yang telah memberikan kepada kita perbezaan, dan dengan jelas kita melihat perbezaan sebentar tadi yang telah diulas dan dikongsikan oleh Pastor Minsun dan juga Dr. Gerard, perbezaan di antara persembahan dan persepuluhan. Nah, menarik sekali apabila persembahan ataupun maksud saya persepuluhan itu harus kita kembalikan, sebab itu merupakan tuntutan. Itu kita sudah katakan juga di episode lalu. Namun persembahan ini dari hati kita ataupun kerelaan hati seseorang individu tersebut. Nah, melalui pembelajaran saya ada 4 aspek penting dalam kebaktian di Perjanjian Baru, yaitu pertama sekali khotbah firman Tuhan, kemudian kedua doa, kemudian ketiga puji-pujian, dan juga yang keempat adalah persembahan dan persepuluhan. Menarik apabila melihat, persembahan dan persepuluhan ini merupakan satu aspek yang penting dalam kebaktian, dalam worship. It's part of worship. Nah, kepada para panel, adakah itu bermaksud bahwa kebaktian seseorang itu tidak sempurna ataupun tidak komplit tanpa persembahan dan persepuluhan? Apa pendapat para panel mengenai hal ini? Kalau kita ditanya tentang komplit ataupun tidak, artinya komplit ini dalam arti kata sempurna adalah, bagi saya sempurna. Bagi saya kebaktian itu masih boleh dipanggil sebagai kebaktian. Tapi sekiranya kita tidak dapat memberi disebabkan memang kita tidak berkemampuan pada waktu itu, saya pikir memang tidak ada yang salah di sana. Dan satu lagi, kenapa persembahan dan persepuluhan ini merupakan satu bahagian daripada ibadah kita kepada Tuhan? Adakah tanpa persembahan itu, satu penyembahan itu menjadi cacat? Dan ini perkara, kalau kita membuat satu esai, kalau kita ada
pengenalan, kita ada 3 poin utama, dan tanpa ada kesimpulan bagaimana guru kita memberikan markah kepada esai kita. Kalau esai kita yang terbaik daripada pengenalannya, daripada 3 poin-poin yang sudah ada satu topik yang kita sudah buat, tapi tanpa kesimpulan yang kita buat di ujung, bagaimana esai kita? Saya rasa esai kita akan cacat. Begitu demikian juga kalau kita buat research paper. Kita sudah buat semua dengan lengkap sekali, tetapi tidak ada dia punya rujukan ataupun tidak ada kesimpulannya juga. Bagaimana? Dia akan menjadi research paper kita itu masih tergantung. Jadi kenapa persembahan dan persepuluhan ini merupakan satu bagian dari ibadah kita? Dan karena ini adalah satu komitmen kita kepada Tuhan. Satu cara Tuhan melihat nilai kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah aktif dalam penyembahan, aktif dalam khotbah, dalam apa saja aktiviti-aktiviti gereja kita, tetapi tanpa hal itu dalam hal persembahan tidak dilakukan, saya pikir ada yang kurang wajar dalam penyembahan tertentu. Karena sebab kalau kita sebut tentang persepuluhan, itu sudah dituntutkan oleh Alkitab, oleh Tuhan kepada kita. Dan kalau kita tidak melakukannya, artinya kita mengabaikan Tuhan itu sebenarnya. Dan itu boleh merancatkan penurutan kita kepada hal-hal yang lain. Sebab Ellen White ada menulis dalam salah satu buku penelitiannya, dia katakan pemberian persepuluhan tidak dapat diganti dengan keaktifan kita dalam gereja. Dan persepuluhan juga tidak boleh digantikan kalau kita ini orang yang suka belanja orang dan kita menganggap, oh saya tidak perlu lagi mengembalikan persepuluhan karena saya sudah belanjakan orang. Dan kalau kita ini mengangkat orang ke gereja dan kita mempunyai duit untuk isi minyak kita tidak boleh katakan, oh saya sudah gunakan duit untuk isi minyak untuk Tuhan juga. Jadi saya tak perlulah memberikan persepuluhan. Saya pikir itu pun kurang wajar. Sebab persepuluhan tidak boleh diganti dengan bentuk apapun. Karena itu adalah persepuluhan yang telah dituntut oleh Tuhan daripada kita. Baik, terima kasih Pastor Min Sun. Sebelum Dr. Gerard memberi tambahan, saya ingin membaca lagi komen di sini dari sahabat kita Nelsie Harry. Selamat bertemu kembali, selamat bertemu, dan juga persoalan, namun kita akan sentuh selepas ini ya. Ya, silakan Dr. Gerard. Saya suka dengan komen Pastor Min Sun tadi mengenai bila kita melihat kepada worship itu, kita ada seakan-akan kekurangan dia kalau tidak melengkapkan elemen-elemen worship yang ada itu. Saya melihat beberapa consideration juga ada sebagai tambahan di sini. Kita boleh pertimbangkan apabila kita melihat kepada soalan ini. Yang pertama, bila kita lihat kepada prinsip worship ataupun prinsip kebaktian di Perjanjian Lama, ada satu frasa, ada satu ungkapan yang dia katakan, jangan datang di hadapan Tuhan dengan tangan kosong. Maksudnya apabila kita datang kepada Tuhan dalam penyembahan kita, di dalam upacara itu, dia katakan jangan datang dengan tangan kosong. Itu sebab apabila mereka datang, mereka membawa korban persembahan kepada Tuhan, sama ada itu korban penghapus dosa ataupun korban thanksgiving, ucapan syukur, ataupun simply sebagai grain offering seperti itu ya. Jadi bila kita mengambil semua prinsip itu dan prinsip worship di dalam Perjanjian Baru juga pada hari ini, kamu menyebut ada 4 elemen itu. Dan itulah yang kita lihat basic element dalam worship. Nah, soalan kamu, apakah kalau tidak membawa persembahan ataupun persepuluhan itu tidak lengkap worshipnya? Satu persoalan yang mungkin membuatkan kita, oh ya, nanti kalau saya worship ini tidak diterima Tuhan pula. Kita juga harus berhati-hati di sana juga.
Ya, sebab on the one hand kita melihat bahawa ya kita harus jangan datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. Sebab kalau kita mengikut prinsip perjanjian lama itu yang harus kita ikut. Tapi pada masa yang sama juga dalam perjanjian baru itu kita melihat apakah persembahan itu hanya dalam bentuk uang. Sebab sudah tentunya persepuluhan itu dalam bentuk uang biasanya kan, 10% daripada pendapatan. Biasanya itu yang dilakukan. Ataupun kalau itu dalam bentuk harvest ataupun tuaian hasil daripada tumbuhan, tanaman, binatang dan sebagainya, 1/10 daripada itu dikonvert kepada uang. Of course kita tidak membawa itu dan membuat kambing daripada 100 ekor kambing kita membawa 10 ekor kambing ke headquarters mission ataupun union. Itu satu yang mungkin tidak berapa convenient. So itu sebab kita tukar dia kepada uang. Itu sebab persepuluhan itu kita melihatnya dalam bentuk itu. Persembahan yang diberikan itu selalunya dilihat dalam bentuk uang juga. Uang. Tetapi perjanjian baru juga ada menyebut ada 2 lagi persembahan yang diberikan oleh Kristen bukan dalam bentuk uang. Yang pertama, kamu boleh lihat itu di dalam buku Roma. Dia katakan, offer your body as a living sacrifice. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Yang kedua lagi dia katakan, we bring a sacrifice of praise. Kami membawa persembahan puji-pujian kepada Tuhan. Itu yang disebut dalam perjanjian baru. Jadi kalau kita mengambil yang itu, walaupun kita tidak membawa uang, biasanya itu dilihat sebagai uang, kita membawa persembahan dalam bentuk yang lain. Sebab kalau kita lihat worship ini sebagai hanya pergi ke gereja dan dipanggil congregational worship, berkumpul sebagai satu gereja dan worship, kalau itulah definisi worship kita, maka worship kita itu tidak lengkap. Tetapi kalau kita lihat bahwa kehidupan itu adalah worship itu sendiri, walaupun bukan pada hari Sabat di gereja, maka kita memberi persembahan kepada Tuhan, kita sudah memberi persembahan kepada Tuhan dan cukup di sana. Ya, sebab itulah kita lihat bahwa the lifestyle itu, worship itu adalah gaya hidup kita untuk menyembah Tuhan di mana saja kita berada, apapun yang kita menyembah Tuhan di sana. Jadi kita harus melihat persembahan itu dalam bentuk sedemikian. So apabila kita melihat kepada kaitan antara worship dan juga persembahan yang seperti ini, kita harus melihat kepada perjanjian baru, perjanjian lama, tetapi juga practicality dia pada hari ini. Pada waktu COVID dahulu, kita menutup gereja. Bagaimana kita memberi persembahan? Biasanya kita transfer online. Dan apakah itu tidak wajar? Kelihatannya wajar, sebab kalau hidup itu adalah worship, maka bagaimanapun kamu memberi persembahan itu dalam bentuk uang ataupun apapun itu adalah worship. Jadi lengkap di sana. Bagaimanapun, kalau kita worship tetapi kita hanya berfikir bahwa pergi ke gereja saja ataupun kita tidak sepenuhnya memuji Tuhan dalam kehidupan kita, hari Sabat kita bagus bagai malaikat, tetapi hari Isnin kita bagai harimau memarahi sesama pekerja kita ataupun orang lain, apakah itu lengkap worshipnya? Sebab dia katakan offer your body as a living sacrifice, which basically means dalam setiap inci hidup kita itu adalah worship. Dan so di sanalah kita lihat balance dia di sana. Wah, terima kasih tambahan dan ulasan dari kedua-dua para panel di sini. Saya pikir harus saya berhati-hati untuk mengatakan tidak perlu juga memberikan persembahan, tetapi kita bukan ingin mengatakan tidak perlu, tetapi sekiranya diberikan, bukan juga kita mengatakan oh sempurna ataupun itu sudah memadai. Tetapi yang saya melihat dari ulasan sebentar tadi, kehidupan kita itu is a living sacrifice, kemudian
hati dan niat, dan di mana tumpuan ataupun benar-benar hati kita kepada Tuhan, itu juga penting untuk kita pertimbangkan. Jadi kita sekali lagi harus melihat kepada perjanjian lama, perjanjian baru, dan kita pertimbangkan semua hal ini, dan biarlah kita sekali lagi didasarkan kepada Alkitab. Jadi terima kasih kepada kedua-dua para panel. Nah, kita melihat kepada dua persoalan yang diberikan di sini oleh sahabat kita, Saudara Maxine Michael. Kita menyentuh, rasanya saya akan bacakan yang terlebih dahulu soalan pertama ya. Soalan yang pertama, adakah maksudnya pemberian persembahan itu harus berjalan seiring dengan berdoa, berkhotbah, dan pujian? Oh, ini ada kaitan dengan persoalan sebentar tadi ya. Mungkin boleh disentuh nanti oleh para panel. Saya akan bacakan persoalan yang kedua juga. Bolehkah seorang itu memberi secara sukarela, tetapi hanya terdorong oleh adat sosial atau takut akan kutukan? Di sini dia hanya melakukan sebab orang lain pun melakukannya ataupun takut akan kutukan. Menarik persoalan ini, kedua-dua persoalan ini. Baik, kita berikan kepada para panel kita untuk ulasan ataupun tambahan. Ya, silakan Pastor Minsun. Saya pergi ke persoalan yang kedua. Ya, kalau motif kita takut dengan kutukan, dan kedua hanya ingin meraihkan berkat Tuhan, sebab dalam Maliaki 3 mengatakan dia akan membuka pintu langit, artinya Tuhan memberkati orang yang memberi. Kalau dua motif ini menjadi satu keutamaan kita, saya pikir kita tersesat sedikit daripada pengembalian persepuluhan. Karena kalau bermotifkan ketakutan dan ingin meraih berkat sebagai satu keutamaan, kita akan ketakutan. Pemberian itu bukan di atas keikhlasan kita. Dan bagi saya, pemberian persembahan, pengembalian persepuluhan haruslah didasarkan dengan perasaan mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Kalau takut dengan karma, dan kalau kita hanya ingin meraihkan berkat di belakang hari nanti, kalau kita tidak mendapat satu berkat yang sebagaimana yang diharapkan, kita akan ada penyesalan. Beramai orang mengatakan hari ini, saya sudah melakukan tuntutan Alkitab. Saya sudah setia mengembali persepuluhan dan konsisten. Tetapi saya tidak diberkati Tuhan. Saya tidak mendapat berkat sebagaimana apa yang diharapkan. Dan itu timbul perasaan kesal di sana. Karena kita memberi persepuluhan supaya kita diberkati. Dan di situ bagi saya, Tuhan memberi berkat kepada kita bukan karena kita mengembalikan persepuluhan ataupun persembahan. Tetapi kita diberkati karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan kalau pula kita mengatakan, kalau kita memberi persepuluhan dan memberikan persembahan karena takut dengan karma, saya pikir kita telah menakut-nakutkan diri sendiri dan menakut-nakutkan orang lain. Dan pemberian itu bukan disebabkan keikhlasan, tetapi disebabkan ketakutan dengan bala. Dan saya pikir ini satu mindset yang harus kita tukar. Karena Tuhan tidak mahu pemberian persepuluhan dan pengembalian persepuluhan dan memberikan persembahan ini merupakan satu beban kita. Tetapi kita mahu menganggap bahwa pengembalian persepuluhan dan persembahan ini merupakan satu perasaan yang sukacita. Jadi inilah yang harus kita latihkan dalam diri kita, supaya jangan kita terjadi ketakutan dan hanya kita ingin meraihkan berkat Tuhan. Nanti hari ini kita beri, nanti kita bangun besok pagi, oh apa berkat Tuhan yang saya sudah patah, semalam sudah bagi persepuluhan. Dan kalau ini cara kita, setiap hari Selasa, hari Rabu, kita tertekan untuk menanti-nanti kedatangan Tuhan. Karena kita menentukan cara Tuhan, hari Tuhan untuk memberkati kita. Jadi saya pikir Tuhan memberkati kita bagaimana dan bila
dan cara itu adalah urusan Tuhan. Terima kasih Pastor Minsun. Kita juga mendapat komen dari viewer kita di sini, Melissa Mel. Kita memberi persembahan dan mengembalikan persepuluhan bukan sebab mahu mengejar berkat, tetapi sebab kita sudah diberkati. Amin. Terima kasih untuk komen dan pendapat ini. Dan sekali lagi berbalik kepada Mazmur yang kita bacakan di awal tadi, apakah yang boleh saya berikan untuk segala yang Tuhan telah berikan kepada saya? Dan itu sekali lagi Pastor Vincent katakan tadi, mindset dan garisan ataupun flow yang benar adalah kita telah menerima berkat itu, berkat keselamatan terutama sekali, maka kita mengasihi Tuhan semula karena Dia pertama sekali mengasihi kita. Terima kasih untuk komen ini. Ada tambahan dari Dr. Gerard? Ya, saya cuma mau merujuk kepada soalan yang pertama itu. Saya pikir kita sudah juga mengulas soalan daripada yang pertama itu mengenai apa maksudnya pemberian persembahan harus berjalan. Itu kalau kita lihat secara keseluruhannya, kita harus melihat kepada elemen tersebut sebagai act of worship ataupun perbuatan penyembahan. Hanya itu saya harus kita lihat di sana. Jadi bila penyembahan, pemberian persembahan itu seiringan dengan itu semua, kita harus melihat itu juga sebagai perbuatan penyembahan kepada Tuhan. Amin. Terima kasih untuk tambahan sebentar tadi. Dan komen sekali lagi kepada Pastor Minsun. Thank you Pastor Minsun, sangat jelas. Ini dari Saudara Maxine Michael. Dan saya percaya terima kasih juga dihulurkan kepada Dr. Gerard ya. Baik, terima kasih untuk persoalan sebentar tadi dan juga sesi bual bicara bersama-sama dengan para viewers ya. Dan nampaknya semakin rancak dan semakin menarik topik kita untuk ataupun perbincangan kita untuk episode kali ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk bersama-sama kami di episode yang seterusnya ya, topik yang lebih menarik. Namun kita belum lagi berakhir, ada satu soalan yang saya pikir penting untuk kita bicarakan juga ya. Dan kita telah menyadari kehidupan kita itu worship kepada Tuhan juga, dan apapun yang kita berikan, apapun yang kita lakukan itu worship kepada Tuhan. Nah, kita sentuh semula persembahan. Sekiranya kita memberi persembahan, saya tahu soal memberi persembahan ini kadang menjadi isu ataupun menjadi sesuatu yang sukar untuk dilakukan, karena kita tidak nafikan melihat kepada tunggakan-tunggakan, melihat kepada kesesakan ataupun bukan kesesakan, tapi kesusahan, keperluan-keperluan lain, maka kita berpikir juga, oh, patutkah saya memberikan 50 ringgit hari ini? Bagus, saya bagi mungkin 10 ringgit saja supaya saya mempunyai sedikit uang lagi untuk cover benda-benda yang lain. Nah, kita tidak nafikan ini reality ya. Nah, sentuh semula tentang persembahan. Sekiranya kita memberi persembahan, bagaimana kita boleh belajar? Pendapat para panel, bagaimana kita boleh belajar untuk memberi dengan gembira, rela, dan murah hati? Dan tambahan itu, apabila kita lakukan memberi persembahan ini, dalam cara apakah itu akan impact hubungan kita dengan Tuhan? Ya, jadi kita berikan sekali lagi kepada para panel. Pertama, bagaimana ataupun kalau kita memberi persembahan, bagaimana kita boleh belajar untuk memberi dengan gembira, rela, dan murah hati? Kemudian tambahan itu, dalam cara apakah memberi persembahan itu impact hubungan kita dengan Tuhan? Baik, saya silakan kepada para panel sekali lagi. Oke, terima kasih Pastor Ade. Soalan yang baik untuk kita bahas bersama. Iya, bila kita lihat persepuluhan ini, di sana kita melihat bahwa persembahan ataupun pengembalian persepuluhan harus motif yang benar. Dan bagaimana kita supaya
kita mendapat satu sukacita, dan supaya jangan kita merasa terbeban untuk mengembalikan, adalah kita harus memindahkan satu perasaan-perasaan yang negatif dalam diri kita, di mana bila kita mengembalikan persepuluhan itu, jangan anggap 10% itu telah berkurang daripada pendapatan kita, tetapi kita anggap hal itu telah bertambah dalam berkat yang lain dalam kehidupan kita. Sebab kenapa orang merasa sedikit terbeban mengembali? Karena dia merasa kekurangan apabila dia mengembali. Karena dia katakan, oh sudah kurang 10% daripada gaji saya. Dan dia rasa kekurangan itu. Jadi kita mesti tukar rasa kekurangan itu kepada rasa berkelimpahan. Karena kita telah mengembalikan kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberi kita satu pulangan yang istimewa kepada kita. Karena janji Alkitab adalah Tuhan tidak pernah mengabaikan hamba-hambanya, pengikut-pengikutnya yang setia kepadanya. Sedangkan burung sendiri pun dipelihara Tuhan. Takkan manusia ini sendiri yang mempunyai pikiran yang jauh lebih besar, lebih istimewa daripada binatang. Tentu Tuhan menjadi pemelihara. Jadi di sini kita lihat bahwa konteks harus diubah daripada pikiran kita. Supaya jangan kita merasa kekurangan untuk mengembali. Dan harus kita memberi semangat kepada diri sendiri. Jangan kita menganggap memberi persembahan dan mengembalikan persepuluhan ini akan menjadi beban dalam kehidupan kita. Jadi mungkin ada kerja akan tambah yang lain nanti. Sedikit tambahan di sana. Dia bermula daripada fikiran Pastor Binsun katakan biarkan pupuk sikap untuk memberi kerana kelimpahan, dan itu adalah satu sikap ataupun attitude yang positif di sana apabila kita memberi. Saya coba berfikir seperti ini bila saya memberikan persembahan. Mungkin saya boleh kongsikan serba sedikit yang mungkin mudah-mudahan boleh memberikan satu yang menarik. Kalau kita lihat seperti ini, contohnya kayak hari ini saya bangun dengan nafas. Berapa persembahan yang saya berikan? Terima kasih kepada Tuhan, puji Tuhan. Tetapi kalau itu ditukar dalam bentuk uang, berapa itu sebenarnya? Okey, hari ini saya mempunyai kegembiraan yang luar biasa. Tuhan berikan. Berapa saya mau berikan kepada Tuhan pada hari ini disebabkan itu? Okey, hari ini saya diselamatkan daripada kemalangan. Kalau saya tukar itu kepada uang, berapa yang saya berikan kepada Tuhan pada hari ini? So, kalau kamu kumpul itu dalam satu minggu itu sahaja, tapi satu hari itu sahaja, berapa nilai agak-agaknya kita memberikan kepada Tuhan? Saya fikir tidak ternilai jumlah banyak itu kalau kita berikan. Seperti yang Mazmur katakan, apakah yang boleh kulakukan untuk membalas segala perbuatanmu ya Tuhan? Tidak ada yang boleh membalas. Kalau kita kira satu-satu itu, kita akan memberikan Tuhan setiap persembahan yang saya berikan ini adalah atas respon kasih saya kepadamu ya Tuhan, sebab apa yang kamu sudah lakukan kepada saya pada masa ini, pada hari itu, pada hubungan ini, dan semua yang ada kita dalam rumah kita. Kira saya tidak jam pada hari ini. Berapa persembahan yang saya berikan kepada Tuhan? Sebabkan itu, kalau dituan, of course kita boleh berikan pujian kan, tetapi fikirkan itu kalau kita berikan dalam bentuk uang. Kalau kita mau berikan uang, kadang-kadang orang tidak berikan uang tetapi ucapan yang melimpah. Tapi ucapan yang melimpah itu biasanya akan ditransform ataupun ditranslate dalam bentuk membantu orang lain melalui gereja dalam bentuk persembahan. Oke, satu lagi consideration yang kedua yang saya ingin kongsikan di sini adalah ini. Apakah kita lihat diri kita ini sebagai sebahagian daripada organisasi? Ataupun apakah kita lihat diri kita ini, diri saya ini pribadi, sebagai salah satu daripada anggota
tubuh Yesus. Ada beza itu. Kalau kita lihat sebagai organisasi, maka kita akan mengira sebagai bisnis pemberian itu. Tapi kalau kita melihat tubuh kita sebagai anggota daripada tubuh Kristus di dalam kerajaan Allah, maka lain responnya. Saya mau memberikan sebahagian daripada tubuh ini. Saya mau kerajaan Allah untuk datang di dunia ini. Dan itu akan mengubah segala dinamik di dalam pemberian kita kepada Tuhan. Mudah-mudahan itu boleh memberikan sedikit inspirasi ataupun satu yang menarik bagi kita. Ya, terima kasih Dr. Gerard. Tentu sekali itu sesuatu yang menarik dan saya percaya setiap persatu kita di sini diberkati dengan kehadiran dua para panel kita pada malam ini. Dan ada dua lagi persoalan terakhir di ruangan komen Facebook Live ini. Saya akan bacakan yang pertama terlebih dahulu ya. Dari sahabat kita Nelsie Harry. There are 4 Sabbats in a month. Ada 4 Sabat dalam satu bulan. My friend told me that he returned his tithes at the end of the month together with his free will offering and also thanksgiving. Jadi kawan saya mengatakan bahwa dia mengembalikan persepuluhannya itu di akhir bulan itu satu kali ataupun sama-sama dengan persembahannya. Jadi saya rasa kalau ada 4 Sabat, 3 Sabat yang pertama itu tidak ada pemberian persembahan, sebab di Sabat yang terakhir di hujung bulan itu dikembalikan persepuluhan, satu kali diberikan persembahan. Saya kira begitulah case-nya ya. Can it be done that way? Oh, kalau silap pemahaman ataupun tafsiran saya, tolong betulkan di ruangan komen juga ya. Tapi berdasarkan ayat ini saya kira begitu situasinya. Jadi persoalannya, can it be done that way? Bolehkah dilakukan seperti demikian? Oke, ini terima kasih untuk soalan praktikal ini. Bagaimana pendapat para panel? Silakan. Ya, secara ringkasnya, saya tidak melihat masalah di sana. Saya pikir kalau itu memudahkan dia, lakukanlah. Sebab itu menjadi keselesaan dia dan memudahkan dia untuk mengembalikan bentuk persepuluhan, persembahan, thanksgiving, dan sebagainya pada hujung bulan tersebut. Saya pikir bagi saya secara pribadi, saya tidak melihat ada kesalahan di sana. Kalau itu menyelesaikan dia dan menyenangkan dan menggembirakan dia, itu bagus. Mungkin orang lain akan menganggap kita, oh kenapa saya tidak memberikan persembahan? Tetapi kadang-kadang kita tidak perlu memikir sangat apa orang kata, sebab Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Iya, saya setuju dengan Pastor Minson, itu tidak mempunyai masalah. Itu dipanggil dalam yang kita panggil dalam stewardship and trust, itu dipanggil plan giving, pemberian yang direncanakan. Jadi apabila kita merencanakan pemberian itu, kita boleh berikan dia sekali. Selepas persepuluhan diasingkan, berapa peratus persembahan. Jadi dalam peratusan persembahan itu, berapa kamu asingkan untuk free will, berapa kamu asingkan untuk ini dan untuk itu, jadi kamu berikan sekali. Tidak mempunyai masalah itu juga. Cuma ada yang merasa kebiasaan untuk memberi pada hari Sabat, nah itu kamu punya free will lah, kamu punya kesukaan untuk merasai kebiasaan itu dilakukan pada hari Sabat. Itu daripada pihak orang tersebut. Tetapi untuk memberikan plan giving itu, sebenarnya itu kadang-kadang lebih efektif lagi di dalam pemberian. Baik, terima kasih Dr. Gerard dan juga Pastor Minsun untuk tambahan tersebut. Nah, kita sentuh sedikit soalan yang terakhir ini di sini dari viewer kita Alisus Bana. Persoalan di sini adalah apakah memberi persembahan ikut suka hati? Saya kira persoalan dari sini, apakah memberi persembahan itu suka hati saja? Nah, tidak pasti definisi ataupun yang maksudkan suka hati di sini adalah dalam bentuk kuantitinya ataupun dalam bentuk kekerapannya, dan itu yang kita tidak pastilah. Namun apa pendapat para panel mengenai memberi persembahan secara suka hati? Oke, kita silakan. Ya, Pastor Minson.
saya fokuskan kepada kuantitinya. Setiap orang mengatakan begini, kuantiti tidak penting, yang penting keikhlasan. Bagus, betul hal ini. Tetapi ya harus disukat dengan kemampuan. Kalau kita sangat ikhlas, tetapi sangat rendah, padahal kita jauh lebih mampu, saya pikir it's not fair. Kalau kita gaji 10.000 barangkali, tadi pertambahan kita RM1 saja. I think kalau kita sangat ikhlas dan RM1, saya pikir kita sudah bersikap kedekut kepada Tuhan. Dan saya pikir kita harus selaraskan keikhlasan itu, sukarela itu, walaupun persembahan dinamakan free will ataupun sukarela, tetapi pandanglah juga kemampuan kita. Supaya dia selari dengan keikhlasan, kemampuan, dan jumlah itu sendiri. Saya tidak setuju kalau gaji 10.000, tapi setiap kali bagi persembahan 50 sen, RM1, tapi sambil tidak katakan saya sangat ikhlas, I think satu yang panilah. Terima kasih untuk tambahan itu, Pastor Minsun. Ada tambahan dari Dr. Gerard? Iya, tertarik ya soalan tersebut. Bila kita memberi persembahan, apakah kita memberi itu daripada lebihan ataupun daripada kekurangan kita? Nah, kalau kita berikan persembahan daripada lebihan kita tidak rasa itu sacrifice dia. Tapi kalau kita memberikan sesuatu itu dengan worth yang kita ada, dan kita memberikan berdasarkan itu banyak, sehingga kita merasakan cubitan ataupun that pinch of that pemberian kan, maka itulah kita berikan. That is what an offering is. That is what, itulah yang kita panggil sacrifice. Kalau kita berikan kelebihan itu bukan sacrifice namanya. Sebab dalam perjanjian lama itu dipanggil sacrifice, sebab itu diberikan atas dasar bukan atas lebihan, tetapi disebabkan persembahan yang dibawa kepada Tuhan sebagai respon kepada apa yang Tuhan lakukan. Saya teringat kepada satu ulasan daripada sahabat saya dahulu. Dia ceritakan mengenai pemberian persembahan. Pemberian, dia katakan seorang yang kaya datang kepada dia, kepada seseorang itu, kepada seorang pastor untuk bertanya, berapa persembahan yang saya perlu berikan? How much do you worth? Berapa nilai kamu? Oh, orang tu fikir gini, oke, saya akan berikan RM10. Oke, apakah itu nilai kamu? Orang tu berpikir lagi, oh tidak, dengan uang yang saya berikan RM100. Oke, saya berikan RM100. Dia tanya lagi, apakah itu nilai kamu? Your worth, your heavy, your weight, your worth. Orang tu berpikir, oh tidak. Dia berpikir memberikan RM1.000. Apakah itu nilai kamu? Dia berpikir lagi, sehinggalah orang itu finally memberikan jumlah yang worth dia, sehingga kan dia merasakan bahwa pemberian dia itu adalah daripada hati dia yang ikhlas sepenuhnya, sebab itu adalah worth dia. And that's sacrifice, and that is what we call offering yang sepenuhnya, bukan lebihan, tetapi daripada apa yang dia boleh berikan sebagai worth dia. Terima kasih Dr. Gerard untuk tambahan tersebut. Mendengar kepada ulasan-ulasan yang diberikan, pikiran saya terbawa kepada panggilan dalam Alkitab itu untuk mengasihi Tuhan with all your might, with all your heart, sepenuhnya mengasihi. Dan saya kira persembahan ataupun disiplin rohani ini, memberikan persembahan, ya bukan untuk membuatkan Tuhan ada uang, sebab Tuhan ini pencipta langit dan bumi, memiliki segala-galanya. Kita memberikan dia persembahan bukan supaya dia menjadi kaya, tetapi sebagai allegiance ataupun kita punya tunjukkan iman dan percaya kita yang sepenuhnya kepada Tuhan. Dan komen sekali lagi di sini dari saya kira ini untuk persoalan mengenai persoalan dari Nelsie Harry sebentar tadi. Kita mendapat komen dari Tinagura. Bagi saya yang tidak ada gereja di tempat saya selalu memberikan persembahan dan persepuluhan saya pada hujung
bulan dikatakan. Jadi sekali lagi pemberian yang strategik ataupun planned tidak ada masalah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua para panel dan juga para pendengar yang bersama-sama dalam episode kali ini. Persembahan untuk Yesus, tentu sekali satu topik yang sangat menarik. Dan sekali lagi saya ingin membaca dalam Mazmur 116 ayat 12 hingga 14, ayat yang kita telah bacakan di awal tadi. Begitu penting sekali. Persoalan dimulakan dengan persoalan, bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Tidak dapat. Tetapi yang seterusnya dikatakan, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Jadi sekali lagi, inilah perbincangan yang mudah-mudahan akan menguatkan setiap persatu kita di sini. Ada tambahan terakhir dari para panel? Oke, rasanya tidak ada sudah ya. Jadi kita akan tutup dengan doa. Jadi saya ingin memohon, atau bukan memohon, tapi menjemput Pastor Minsun untuk doa penutup ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah berikan kami kebijaksanaan, pengetahuan yang luar biasa dari surga. Dan terima kasih Tuhan atas perkongsian dan ide-ide bernas yang sudah kami kongsi bersama. Biarlah itu Tuhan memperkayakan pengetahuan kami dan mendorongkan semangat dan motivasi kami Tuhan untuk terus aktif dalam gereja, khususnya kami mempunyai kerelaan, kemurahan untuk mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan itu mengikut kemampuan kami. Tuhan, terima kasih karena berkat-berkat-Mu yang sudah tersedia. Dan terima kasih atas janji-janji Tuhan yang begitu indah. Dan terima kasih Bapa karena banyak berkat-berkat Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami dan sudah menjadi bahagian dalam kehidupan kami saat ini. Ya Tuhan Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memberkati para penonton yang setia mengikuti rancangan Randau Kehidupan ini. Biarlah mereka diberkati dengan berkat-berkat pengetahuan yang memperkayakan iman dan rohani mereka. Bapa di surga, terima kasih karena kemurahan dan kebaikan terus melimpah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dan kami serahkan doa kami Bapa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Minsun untuk doa tersebut. Sebelum kita akhiri, saya percaya selalu di akhir-akhir ini akan ada komen-komen juga dari sahabat-sahabat. Jadi saya ingin memberikan sedikit waktu atau mengambil sedikit waktu untuk membaca komen yang terakhir dari para pendengar sekiranya ada. Ya, jadi ya kita mendapatkan komen dari sahabat kita Maxine Michael. Amin dikatakan. Terima kasih untuk komennya ya. Tentu sekali Randau Kehidupan ini akan berlangsung lagi minggu hadapan. Jadi jangan lupa untuk terus bersama-sama kami di minggu hadapannya. Amin dikatakan juga dari Tina Gura dan Jebit Jer. Amin juga dikatakan. Terima kasih untuk komen-komen. Baik, tentu sekali kita sudah tidak sabar untuk perbincangan yang seterusnya. Jadi jangan lupa untuk terus bersama-sama kami di minggu hadapan ya. Hari Kamis pukul 8 malam Masa Malaysia di Facebook Hope Channel Asia Tenggara. Amin juga dari Melissa Mel. Amin. Terima kasih kepada semua yang telah bersama-sama dalam program Randau Kehidupan. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.